underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, akhir-akhir ini kita melihat fenomena banyaknya sapi yang terkena wabah PMK. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Wabah PMK itu sepertinya memang yang bisa menderita itu adalah sapi. Ya. Lah sapi di Indonesia ini kan cukup banyak, ya. Jadi produksi daging itu memang dari sapi-sapi di Indonesia. Tapi kalau kurang kan juga ada impor daging sapi ya. Betul. Tapi impor daging sapi harganya juga mahal gitu. Ya. Lah yang paling ditakuti oleh peternak sapi ini adalah yang namanya wabah atau penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Ya. Jadi bakteri atau virus ini memang menyerang kuku sama mulut, sehingga yang terjadi sapi-sapi tadi itu kalau sudah kena di kukunya itu susah jalannya. Jadi sapi itu akan kalau jalan kesakitan kakinya sehingga dia hanya tiduran saja. Ya. Nah sebaliknya yang kena kuku ini biasanya bareng mulut sama kuku ya. Kalau kena mulut dia tidak bisa makan. Makan tuh sakit. Jadi kalau sapi yang terkena PMK ini berat sekali. Kalau tidak cepat diatasi, dalam waktu seminggu 10 hari sapi tersebut akan meninggal, mati. Ya. Kalau sudah mati gimana? Kan nggak bisa dijadikan daging. Ya. Ada beberapa daerah itu yang sapinya meninggal, kan peternakan di Indonesia untuk sapi itu kan banyak peternakan rakyat ya. Iya. Artinya satu keluarga itu mempunyai 2 ekor sapi, keluarga yang lain punya 1 sapi, itu kan. Nah ini mereka begitu kena itu ya dengan sedih ya, karena harus dikubur ya. Ya. Nah berarti begitu satu sapi itu meninggal, dia udah rugi puluhan juta rupiah. Betul. Nah ini kan sangat merugikan rakyat ya. Tapi apakah kasus ini sering kali terjadi Om Bob? Ya kasus PMK ini memang kelihatannya itu seperti berulang. Jadi kapan itu kurang lebih 3 tahun yang lalu itu juga wabah di Indonesia itu banyak ya. Sapi mati karena PMK ini banyak sekali. Dan banyak sekali rakyat yang dirugikan. Ya. Kalau itu sudah terjadi maka boro-boro cepet-cepet ya departemen kita yang ngurus peternakan tadi itu, nah baru tergopoh-gopoh mencari vaksin. Ya semua sapi disuntik, dicegah supaya jangan kena wabah seperti ini. Ya. Juga lalu lintas hewan tuh harus dicegat. Misalnya dari Jawa Timur tidak boleh masuk Jawa Tengah, dan ada karantina yang sudah kena virus ini tidak boleh pergi dari wilayah itu. Ya itu adalah pencegahannya di samping vaksin tadi itu. Nah celakanya itu kenapa kalau ada wabah PMK seperti ini, sepertinya pemerintah itu kurang cepat tanggap. Ya. Fine saja, dianggap semuanya baik-baik saja. Jadi begitu ada PMK, pemerintah terutama dari Departemen Peternakan itu baru bingung cari vaksin. Ya. Jadi kalau ibarat kebakaran itu bukan mencegah terjadinya PMK, tapi menunggu kalau PMK itu sudah ada baru disuntik, carikan vaksin dan macam-macam. Bahkan kemarin ada berita itu ya bahwa DPR juga mempertanyakan pada pemerintah, kenapa kok vaksin tersebut yang sekarang sangat dibutuhkan itu belum ada anggarannya untuk beli. Nah ini kan malapetaka besar untuk peternak di Indonesia kan. Iya. Jadi mestinya pemerintah harus sudah mengerti kan, ini kapan kena wabah PMK. Dari track recordnya tahu berapa tahun sekali itu akan terjadi pengulangan. Terus paling bagus supaya ini jangan terjadi serangan PMK tadi itu, berarti bagaimana cara merawat sapi-sapi tadi itu. Kandangnya harus bersih, macam-macam. Ini kan
ilmu-ilmu yang mestinya Departemen Peternakan itu udah menguasai. Apalagi Indonesia kan banyak fakultas kedokteran hewan itu kan. Ya itu pasti sudah tahu. Ya ini tinggal masalah mental saja. Kenapa ini masih bisa terjadi? Indonesia petani-petaninya itu dirugikan berapa dengan adanya PMK ini? Jadi ini adalah harus diwaspadai betul dari Departemen Peternakan. Bagaimana nilai mereka kerja baik itu bukan bagaimana kalau ada PMK terus diatasi. Ya kelihatan sibuk kan. Mau kesini kesana bawa suntik, bawa apa kelihatan sibuk. Ya supaya pencitraan kalau dia telah bekerja mengatasi PMK. Tapi betulnya yang paling bagus adalah bagaimana mencegah. Ini yang harus dilakukan. Ya kalau mencegah itu nggak kelihatan reputasi atau pencitraannya, ya cari cara dong. Kan banyak media komunikasi bahwa dia telah melakukan ini, mencegah PMK, toh juga semua akan menghargai. Tapi kalau seperti sekarang ini terjadi wabah PMK, bagaimana? Yang bertanggung jawab siapa? Nah, kalau kita mau ikut di negara-negara lain, ya pejabatnya mengundurkan diri kan. Berarti dia nggak bisa menyelesaikan masalah ini, tidak bisa mencegah. Jadi sebetulnya ini menjadi kritik yang harus ditelaah betul oleh Departemen Peternakan. Ya semoga ini adalah wabah terakhir deh. Karena teknologi sudah oke, internet sudah di mana-mana ada. Masa kerjanya masih mau model kuno seperti ini? Mau dibawa kemana dunia peternakan di Indonesia ini? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.